Dan pahala ini tidak mesti kita terkenal sebagai seorang ulama besar, tidak mesti kita dikenal, tidak mesti nama kita disebut-sebut. Berhentilah menjadi orang yang memperjuangkan nama, ya, untuk dikenang. Itu sesuatu yang tidak bermanfaat. I'malu fasayarallahu amalakum. Beramal saja, Allah Maha melihat, Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Di pelosok tidak ada internet, tidak ada akses apapun, ketika kita mengajar, kita akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang terkenal itu adalah seperti, ya, menjadi orang yang masyhur dan terkenal itu ujiannya sangat besar. Itu seperti telur di ujung tanduk. Sesuatu yang sangat membahayakan. Kemasyhuran, ketenaran itu adalah sesuatu yang membahayakan amal. Ketika kita dipuji, maka niat akan bergeser. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah SWT. Kita buat status saja di Facebook, dan orang-orang yang membuat status akan merasakannya. Baik itu berupa nasihat atau apapun itu, dari kebaikan-kebaikan, maka setiap saat dia akan melihatnya, menunggu like-nya orang. Ada like, ada lagi yang komen. Baik kalau sudah ada yang memuji, nasihat yang tidak bermanfaat untuk diri kita, walaupun mungkin diambil manfaatnya oleh orang lain, karena kita melakukannya tidak ikhlas. Betapa banyak amal yang kita pamerkan. Makanya, ya, itu termasuk hal-hal yang harus dihindari. Ketenaran, menjadi orang yang dikenal, itu ujiannya sangat besar. Makanya di antara ulama, ketika mereka sudah dikenal, maka mereka menghilang. Uwais Al-Qarni, ketika dia mulai dikenal karena dicari-cari oleh Khalifah Umar, setelah orang mengenalnya bahwa itulah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia menghilang entah kemana. Ya, dan orang masing-masing mengetahui kadar dirinya. Ini kita berbicara tentang bahayanya hal-hal yang membahayakan amal, yaitu ketenaran. Dan ilmu ini sangat melekat. Orang yang berilmu sangat melekat hal ini. Ingin dikenal, ingin diketahui, ingin eksis. Ya. Kalau sudah banyak orang yang memuji, menyanjung, dan seterusnya, cobalah menghilang dari dunia tersebut untuk menyelamatkan dirimu dan amal-amalmu. Kalau Allah menghendaki, maka faedah yang kita bagikan itu akan dikenal oleh orang tanpa mengganggu amal kita. Jika tidak, berarti memang Allah tidak menghendaki. Sudah khalas. Rugi beramal kalau kemudian habis. Harusnya ilmu ini adalah jalan tercepat menuju surga. Kemudian susahnya itu memang susah. Sedikit saja kita merasa senang dengan ujian dan dengan pujian berbahaya. Ya, seperti itulah kita harus menjaga diri.
Disitulah susahnya, di mana ulama mengungkapkan tidak ada sesuatu yang selalu harus diobati kecuali keikhlasan. Mulai dari kita bangun tidur sampai tidur kembali, cek terus ikhlas atau tidak. Apalagi Allah melihat hati. Makanya nanti mungkin di akhirat kita akan melihat, kalau kita lihat ini orang waktunya di dunia Masya Allah masyhur, sering menasihati, mengajar, terkenal keilmuannya, tapi ternyata habaan mansura, semua amalnya itu habis semua. Habis semua. Bahkan menjadi seperti hadis riwayat Abu Hurairah, di mana dia menjadi orang yang awwalu man tusa'aru bihimun nar yaumal qiyamah. Menjadi orang yang paling pertama diceburkan, ditarik dan dilemparkan ke dalam neraka. Kenapa? Ini masalah hati, masalah niat. Bukan masalah manfaat kepada orang lain. Saya sudah mengajar sekian tahun, saya sudah mencetak alumni ribuan, saya sudah, dan seterusnya. Saya sudah berceramah, saya sudah memiliki video sekian ribu, saya sudah memiliki kitab sekian dan seterusnya. Bukan masalah itu. Ini masalah hati, masalah niat. Orang mengambil manfaat, alhamdulillah. Tapi ini tentang kita ini. Tidak ada prinsip biar misalnya tidak ikhlas, yang penting orang dapat manfaat. Kita akan mendapat